Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Mulyanto dari SD Negeri 3 Karanggayam. Saya Nana Asrotin dari SD Negeri 2 Parung Kamal. Kami dari Korwil Cam Dindik Lumbir akan menyampaikan sebuah cerita rakyat dari Banyumas berjudul Lutung Kasarung. Alkisah. Di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi lama menantikan putranya Banyak Ngampar yang tidak kunjung pulang sejak diutusnya mencari kakak yang bernama Banyak Catra. Pada suatu hari, ketika kerajaan sedang mengadakan pertemuan keluarga, tiba-tiba kedua putranya pulang. Riang hati sang raja. Seketika itu pula Prabu Siliwangi meminta Banyak Catra untuk menggantikannya sebagai raja. Akan tetapi permaisuri yang kedua usul dan menagih janji sang Prabu. Maaf Paduka, bukanlah dulu ketika Paduka menikahi hamba. Paduka telah berjanji bahwa jika anak hamba laki-laki, maka anak hambalah yang akan dinobatkan menjadi Raja Pajajaran, menggantikan Paduka. Baiklah, tahta ini tidak akan aku berikan kepada siapapun selagi kalian bertiga belum bisa membawa putri kembar 10. Pergilah kalian, carilah putri kembar 10, boyong mereka ke Pajajaran. Ketiga putra mahkota Pajajaran pergi untuk mencari apa yang disyaratkan ayahanda mereka. Banyak Blabur pergi ke arah barat, Banyak Ngampar pergi ke arah selatan, dan Banyak Catra pergi ke arah timur, beserta 2 abdi setianya menuju ke tanah pasir luhur. Sesampainya di lereng Gunung Slamet, Raden Banyak Catra melakukan semedi. Dalam semedinya, Banyak Catra memperoleh wasiat berupa sebuah pakaian ajaib yang jika dikenakan, maka dia akan berubah menjadi seekor lutung atau kera berbulu hitam. Banyak Catra memerintahkan kepada 2 abdinya itu untuk mengabdi di pasir luhur dengan tujuan menyelidiki apakah Dewi Ciptarasa yang dia cintai, dia temukan pada pengembaraan sebelumnya, masih setia kepada Banyak Catra yang namanya sudah berubah menjadi Kamandaka. Ki Kolot dan Ki Maung, pergilah kalian ke Kadipaten Pasir Luhur. Mengabdilah di sana. Sandiko dawuh, Raden. Suatu hari, Adipati Pasir Luhur mengadakan perburuan hewan di hutan. Mereka menemukan seekor lutung yang jinak. Mereka menangkapnya, lalu membawanya pulang dan diberi nama Lutung Kasarung. Putri-putrinya berebut ingin memelihara lutung itu. Hamba ingin memeliharanya, Ayah. Hamba juga, Ayah. Putri-putriku,
siapa saja boleh memelihara lutung ini. Dengan catatan, siapa yang mampu memberi makan lutung ini, maka dialah yang berhak untuk memeliharanya. Baiklah, Ayah. Ketiga putri Adipati Pasir Luhur mencoba memberi makan lutung kasar. Tetapi hanya Dewi Ciptarasa yang mampu melakukannya. Lutung itu begitu menurut kepada Dewi Ciptarasa. Kemanapun dia pergi, lutung itu bersamanya. Sampai pada suatu malam, ketika Dewi Ciptarasa tertidur lelap, lutung itu melepaskan pakaian ajaibnya. Dia berubah menjadi seorang pangeran yang gagah perkasa. Dewi Ciptarasa terbangun dan kaget. Seketika itu dia bertanya, "Kakang, benarkah itu engkau, Kakang?" Ya, inilah aku, Kamandaka yang selama ini engkau kenal, Ciptarasa. Syukurlah engkau masih hidup, Kakang. Ya, aku sengaja menyembunyikan identitasku dan berubah menjadi lutung agar terhindar dari kejaran para prajurit yang ingin membunuhku. Tetapi malam ini juga aku akan mengenakan kembali pakaian ini. Setidaknya engkau tahu siapa lutung yang selama ini bersamamu. Baiklah, Kakang. Kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Dewi Ciptarasa dilamar oleh Raja Pulebahas, seorang raja yang kejam dari kerajaan Nusa Tembini. Akulah Pulebahas. Akulah Raja Kaya Raya yang akan meminangmu menjadi permaisuriku, putri cantik. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, akan aku paksa, walaupun dengan peperangan sekalipun. Baiklah, tapi dengan beberapa syarat yang harus engkau penuhi. Syarat apakah itu, putri cantik? Yang pertama, kau harus menjemputku beserta 40 pasang putri kembar. Yang kedua, kau harus membawa 40 kodi kain mori untuk tempatku berjalan. Dan yang ketiga, kau tidak boleh membawa serta pasukan bersenjata bersamamu. Baiklah, akan aku penuhi persyaratanmu. Pulebahas memenuhi semua persyaratan yang Ciptarasa ajukan. Singkat cerita, pada saat peminangan berlangsung, Dewi Ciptarasa hendak turun dari tandu. Pulebahas bermaksud untuk menolong dan membopongnya. Akan tetapi tiba-tiba seekor lutung melompat, menerkam dan menikam Pulebahas hingga tewas. Singkat cerita, banyak catra mempersunting Dewi Ciptarasa. Mereka berdua menikah, lalu diboyongnya ke Pajajaran beserta 40 putri kembarnya. Sesampainya di Pajajaran, ternyata adiknya
yang bernama Banyak Blabur sudah beristri, dan Prabu Siliwangi telah menobatkan Banyak Blabur menjadi Raja Pajajaran. Tak lama kemudian, datanglah seorang utusan dari Pasir Luhur. Dia mengabarkan bahwa Pasir Luhur diserang oleh Raja Jurang Bahas, adik Raja Pule Bahas dari Nusa Tembini. Kamandaka dan Dewi Ciptarasa kembali ke Pasir Luhur, dan Kamandaka memenangkan pertarungan itu. Adipati Pasir Luhur kemudian mengangkatnya menjadi adipati. Pasir Luhur hidup tentram dan damai di bawah kepemimpinan Kamandaka. Dia memerintah dengan sangat bijaksana. Demikian tadi cerita Lutung Kasarung dari Banyumas. Semoga bermanfaat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.